Halo, selamat pagi teman-teman para peserta. Selamat datang di webinar hari ini dengan tema "Jangan Telat, Ayo Lapor SPT Tahunan Badan". Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir dan meluangkan waktunya ya di hari puasa ini pagi-pagi untuk belajar tentang pajak gitu ya, untuk tahu lebih banyak tentang eh, menjalankan kewajiban SPT Tahunan Badan. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Jadi nama saya Raihan, saya adalah co-founder dan CEO dari Pajak.io ini. Mungkin kenalan dikit dulu ya tentang Pajak.io. Jadi Pajak.io itu adalah sebuah penyedia jasa aplikasi perpajakan yang terdaftar dan diawasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita adalah salah satu mitra strategis dari Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kita emang provide software kalau misalnya teman-teman masuk ke website pajak.io, di mana di dalam website kita itu kita menyediakan layanan e-filing untuk melapor pajak, lalu ada e-billing yang bisa dipakai untuk mencetak ID billing dan untuk membayar pajak, lalu ada e-faktur untuk handle faktur pajak dan SPT PPN, lalu sekarang kita juga udah punya ibu pot unifikasi, yaitu untuk menghandle bukti potong PPh 22, 23, 4 ayat 2, 15, dan 26. Tapi selain kami juga menyediakan software, kami juga menyediakan jasa tax handling gitu. Dan tentunya sebelum itu semua, kami juga menyediakan jasa konsultasi gratis. Jadi kalau misalnya nanti di sini teman-teman dari penjelasan ini ada yang merasa kayak kurang puas atau mungkin malu-malu mungkin mau nanya, itu feel free aja, jangan takut untuk hubungin tim kita untuk minta sesi untuk konsultasi gratis. Nah, di konsultasi gratis teman-teman bisa nanyain apa aja gitu. Mungkin berhubungan dengan tema hari ini bisa nanya gimana cara ngisi SPT-nya, terus kayak data-data apa ya yang perlu disiapkan. Kita punya konsultan yang emang bisa bantuin teman-teman untuk nyelesain permasalahan itu semua. Dan itu saya ulangi sekali lagi akan gratis. Jadi jangan takut-takut untuk nanti habis sesi ini masih ada yang mau ditanya, itu untuk menjadwalkan sesi konsultasi gratis dengan konsultan dari Pajak.io. Oke, itu dulu perkenalannya. Lalu izinkan saya untuk menyampaikan agenda hari ini. Agenda pertama kita akan dibuka dengan sharing session. Dari di sini ada rekan saya, namanya Nadia Danianti, selaku senior associate tax researcher di Pajak.io, yang akan menjelaskan tentang ya tema hari ini, SPT Tahunan Badan. Nah, nanti mungkin teman-teman di penjelasan Nadia nanti akan mau nanya-nanya nih. Nah, untuk tata cara bertanyanya, nanti silakan raise hand aja. Kalau emang mau ngomong ya, mau open mic, atau kalau misalnya malu-malu bisa juga langsung sampaikan pertanyaan lewat kolom chat, dan masukinnya pertanyaannya dengan format ya perkenalan dulu pasti ya, kita minta nama, lalu mungkin nama bisnis, misalnya kayak PTA, PTB, dan pertanyaannya. Nanti akan saya coba bacakan sebagai moderator, lalu nanti sesuai urutan akan coba dijawab oleh rekan saya, Nadia Dayanti. Jadi bagi teman-teman semua yang ingin bertanya, bisa langsung tulis aja di kolom chat ya, nanti akan saya bantu tanyakan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mulai acara webinar hari ini dengan tema pelaporan SPT Tahunan Badan. Halo, selamat pagi Nadia. Suara saya terdengar jelas, Nadia. Halo, selamat pagi Mas Rehan. Jelas kok. Jelas ya? Oke, saya langsung persilakan aja kepada Nadia untuk menyampaikan sharingnya hari ini kepada teman-teman. Nadia, untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya izin share screen ya. Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nadia dari Pajak.io. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas jangan telat, ayo lapor SPT Tahunan Badan. Oke, pada pembahasan kali ini ada dua yang harus dibahas. Yang pertama itu tahap persiapan, kemudian yang kedua itu ada tahap pelaporan. Nah, langsung aja ke tahap persiapan.
Jadi sebelum lapor SPT tahunan badan, teman-teman itu harus menyiapkan akses DJP online gitu. Nah, kalau misalkan belum bisa akses DJP online, itu teman-teman harus menyiapkan EVIN. Untuk syarat dokumen yang harus teman-teman siapkan untuk permohonan EVIN itu ada NPWP, ada KTP, terus ada akta pendirian perusahaan, sama ada foto selfie kita sambil memegang KTP sama NPWP pribadi. Terus ada juga beberapa KTP yang mewajibkan harus melampirkan formulir permohonan EVIN gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah bisa akses DJP online, ini udah gak perlu gitu, kita langsung aja ke DJP online gitu sih. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau ngajuin EPIN, caranya itu mungkin teman-teman di sini bisa kepo dulu ya ke akun pajaknya KPP terdaftar gitu. Misalkan ini di Tasik. Nah, saya buka pajak Tasik. Nah, biasanya tuh di sini ada link tree yang bisa kita klik. Terus ada layanan online, terus kita juga bisa pilih layanan aktivasi EVIN dan lupa EVIN gitu kalau misalkan teman-teman lupa EVIN. Nah, di sini tuh kadang setiap kantor pajak itu berbeda gitu untuk permohonan EVIN itu ada yang melalui WhatsApp gitu. Kita tinggal kirim aja dokumen yang tadi ke WhatsApp atau ada juga beberapa kantor pajak yang pengen kirimnya lewat email gitu. Nah, makanya pas teman-teman kepoin di sini ini biasanya dilingin ke WhatsApp itu bisa tanya-tanya dulu persyaratannya apakah sama yang udah teman-teman siapkan, apakah ada tambahan lagi atau ada yang nggak perlu gitu. Nah, itu tanyain dulu gitu ke WhatsApp yang ada di sini. Kalau misalkan udah ditanyain, terus tanyain mekanismenya gimana gitu. Apakah bisa lewat WhatsApp di sini sambil teman-teman chatan gitu, sambil teman-teman chat sama mereka atau bisa melalui email gitu. Kalau misalkan melalui email, tanyain alamat emailnya apa gitu sih. Nanti biasanya nggak lama sih, biasanya suka langsung ada paling kalau misalkan lama itu maksimal seminggu gitu untuk EVIN. Nah, kalau misalkan sudah dapat EVIN, ada juga dokumen yang harus teman-teman siapkan untuk pelaporan SPT tahunan. Yang pertama itu identitas pengurus dan para pemegang saham gitu. Ada nama, NPWP sama alamat, terus kepemilikan modalnya berapa. Nah, itu teman-teman harus disimpan data-datanya gitu. Terus teman-teman juga harus nyiapin laporan laba rugi, neraca sama laporan laba rugi gitu. Terus ada tambahan lagi khusus buat UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar itu teman-teman harus melampirkan rekapitulasi peredaran bruto. Jadi di rekapitulasi peredaran bruto itu isinya omset per bulan sama pajak yang sudah dibayar atau yang misalkan tahun kemarin kan ada insentif ya. Nah, di situ ditulis aja pakai insentif gitu. Cuman harus dikasih keterangan gitu. Nanti inputnya tuh omset per bulan sama pajak yang harus dibayar sama NTPN. Kalau misalkan nggak ada NTPN, kasih keterangan menggunakan insentif gitu. Terus selanjutnya itu kalau misalkan teman-teman ada bukti potong nih, khusus buat teman-teman selain UMKM, kalau misalkan ada bukti potong dari lawan transaksi itu juga harus disimpan ya, harus direkap juga, nanti bisa jadiin kredit pajak di SPT tahunan. Terus selain itu juga teman-teman harus menyiapkan list harta yang teman-teman miliki gitu sama penyesutannya. Biasanya ada di akuntansi sih kalau ini. Terus terakhir ini biasanya ini juga bisa nyusul sih untuk bukti pembayaran pajak. Karena kalau misalkan kita lapor SPT Badan itu kita input dulu datanya, nanti baru ketahuan pajaknya berapa di e-form gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak mau ribet harus ngitung dulu gitu, kita langsung aja lihat nanti di e-form hasilnya. Nanti kalau udah ketahuan kurang bayarnya berapa, baru kita melakukan pembayaran pajak ini sih. Nanti bisa buat ID billing dulu di pajak.io gitu. Untuk ID billingnya tersendiri nanti pakai kode yang sesuai yang ada di foto ini, yang ada di gambar ini, 41125, terus untuk kode jenis setorannya itu 200 gitu. Nanti kalau misalkan udah ada di billing, teman-teman bisa bayar lewat ATM atau lewat M-Banking, nanti tinggal masukin aja ID billing yang sudah teman-teman buat di pajak.io gitu. Nah, langsung ke tahap pelaporan.
Untuk tahap pelaporan, tentunya kan tadi kita harus punya akses DJP ya. Kalau misalkan belum, tadi kan kita harus disiapin Evin. Nanti tuh bakal di-input, diminta Evin gitu. Kalau misalkan belum punya, nah nanti baru bisa punya akun DJP online. Nah terus nanti pilih ke menu lapor. Nanti di sini ada e-form, teman-teman klik e-form. Nah pas di e-form itu teman-teman nanti buat SPT, terus pilih tahun pajak yang mau dilaporin. Kalau misalkan sebelumnya udah pernah lapor, terus teman-teman mau melakukan pembetulan juga bisa. Di sini tinggal klik pembetulan 1. Tapi kalau misalkan baru pertama kali lapor, pilihnya yang normal gitu tuh. Terus nanti teman-teman di sini langsung ke bawah aja kirim permintaan. Sebentar, laptop saya tidak bisa dipencet kita. Nah, bisa. Oke, nah terus sebelum buka file yang sudah di-download tadi ya, yang dari sini, nah teman-teman itu harus mastiin udah punya aplikasi ini nih, yang merah ini, Adobe Acrobat Reader gitu. Terus kalau misalkan udah dibuka, udah punya nih, tapi pas dibuka itu ada keterangan nggak bisa gitu, pokoknya ada keterangan nggak bisa dibuka. Itu biasanya gara-gara yang teman-teman download itu aplikasinya itu yang 64 bit gitu, sedangkan yang harus dipakai itu harusnya itu yang 32 bit. Kalau misalkan kayak gitu, teman-teman itu harus uninstall dulu di laptop teman-teman gitu, di uninstall dulu, terus nanti ke menu ini baru nanti download sini. Kalau misalkan belum punya pun caranya kayak gini gitu. Pilih yang unduh, terus nanti klik ini, nanti keluarnya kayak gini. Nah, ini yang harus teman isi itu yang di sini dulu nih, yang step pertama itu teman-teman harus tahu dulu Windows berapa atau iOS berapa gitu, nanti diisi. Terus ini English, terus di sini yang nggak ada tulisan 64 bit gitu, yang di sininya pilih yang itu, jangan yang 64 gitu. Terus nanti kalau misalkan udah diisi, ini bisa diklik, nanti langsung ngedownload gitu sih, langsung diinstal. Nah, kalau misalkan udah selesai install, nanti kan tadi kan kita udah download nih yang di awal ini. Nah, yang pas dikirim permintaan itu langsung ke download kan file e-form-nya. Nah, nanti tuh kita buka di download, biasanya di download sih, terus nanti open with, terus pilih yang ini, yang aplikasi yang tadi udah kita install. Nah, nanti bakal muncul kayak gini. Nah, ini tuh kalau misalkan ada yang merah-merah itu wajib diisi gitu. Kayak misalkan ini nomor handphone ya. Ini nolnya dipindahin aja ke depan gitu biar gak merah gitu. Terus untuk formulirnya, sebentar. Nah, formulirnya tuh nanti tampilannya tuh kayak gini. Sama persis, jadi untuk e-form ini kita ngisi SPT itu sama persis kayak kita ngisi manual gitu, cuman bedanya ini kita ngisinya di laptop gitu. Nanti kita bisa pilih formulirnya mau diisi halaman berapa dulu, cuman yang saya saranin itu mending kita isi yang wajib-wajib dulu gitu. Misalnya yang wajib diisi itu di lampiran 5. Lampiran 5. Sebentar. Nah, lampiran 5. Untuk lampiran 5 itu yang wajib diisi itu yang data pemegang saham. Ini namanya siapa, alamatnya, sama NPWP, terus modalis store-nya itu berapa gitu. Kalau dividen, kalau misalkan nggak ada dividen, dinolin juga nggak apa-apa gitu. Ini harus sampai 100% di sini. Kalau misalkan nggak 100% nanti si formulirnya tuh nggak bisa lanjut ke formulir yang lain gitu. Nah, kalau misalkan udah 100% nih diisi jumlah modalnya sampai 100%, nanti diisi yang bawah daftar susunan pengurus dan komisaris. Biasanya nggak jauh beda sama yang di atas sih. Biasanya cuma copy paste dari data yang di atas gitu. Cuman bedanya di sini ada jabatannya kayak misalkan direktur atau komisaris gitu sih paling. Terus kalau misalkan udah diisi lampiran 5 itu mending diisi itu dulu, lampiran khusus dulu kalau misalkan teman-teman ada harta gitu.
Nah, itu hartanya itu direkap di sini nih, di bagian ini. Jadi sebelumnya juga kita harus nyiapin dulu kayak yang tadi dokumen yang kita persiapkan di dokumen yang kita persiapkan tentang list harta ini, yang harus disiapin itu hartanya kelompok berapa, terus tahun atau bulan dan tahun perolehannya kapan, harga pembeliannya berapa, nilai sisa buku fiskalnya berapa, terus metode penyusutannya apa. Biasanya sih garis lurus metodenya disamain, terus penyusutannya per tahun itu berapa gitu. Nanti kita tinggal input-input aja di bagian ini gitu. Itu pun kalau misalkan ada harta, tapi kalau misalkan nggak ada harta sama sekali, ini bisa dilewatin aja. Terus kalau misalkan udah isi itu, yang wajib diisi itu lampiran nanti teman-teman pilih ke lampiran induk lanjutan, nanti pas di lampiran induk lanjutan itu bakal diarahin ke laporan keuangan. Nah, kayak gini. Ini yang wajib diisi juga. Nah, misalkan nih, jadi untuk laporan keuangan ini banyak formatnya tergantung jenis usaha teman-teman gitu. Misalkan di sini ada manufaktur, terus ada perusahaan dagang. Jadi itu nggak semua harus diisi, tapi dipilih salah satu sesuai dengan kegiatan usaha teman-teman gitu. Misalkan teman-teman usahanya bergerak di bidang perdagangan. Nah, ini yang harus diisi sih. Untuk diisi ini datanya itu ngambil dari laporan keuangan gitu, yang udah teman-teman siapkan gitu. Di sini untuk neracanya masukin di sini, ini harus balance antara yang kanan sama yang kiri. Terus di sini juga teman-teman harus isi laporan laba ruginya, untung ataupun rugi gitu. Ini harus diisi juga. Gitu. Terus kalau misalkan teman-teman UMKM, teman-teman itu harus mengisi di bagian penghasilan yang dikenakan final. Sebentar nih, di lampiran. Nah, ini nih. Di sini nih. Di lampiran 4. Ini khusus UMKM ya. Kalau misalkan UMKM, teman-teman ngisinya di lampiran 4. Ini biasanya ada klik untuk tambah. Nah, nanti di sini ditulis aja pajak UMKM bulan Januari 2021, atau nggak pakai tahun juga nggak apa-apa sih, sebenarnya udah tahu gitu kantor pajak juga. Pajak UMKM Januari, ditulis pajaknya berapa, omsetnya berapa, tarifnya berapa, sama pajaknya berapa gitu sih. Meskipun teman-teman pakai insentif, di sini harus tetap dilaporin gitu. Dilaporin dari Januari sampai Desember, atau tergantung teman-teman dapat omsetnya di bulan apa aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bukan UMKM, itu nggak perlu isi ini. Yang harus diisi itu di lampiran dari lampiran 3 dulu. Nah, ini di lampiran 3. Oh ya, lampiran 3 ini untuk yang bukti potong. Kayak misalkan teman-teman ada dipotong gitu. Misalkan teman-teman ada transaksi sama lawan transaksi, terus dipotong peta 22. Nah, itu harus diinput di sini gitu. Karena lumayan banget nanti bakal mengurangi pajak yang seharusnya terutang gitu sih. Nanti kalau misalkan udah input ini semua, nanti bisa ke lampiran 2. Nah, lampiran 2 ini ngambil dari laporan keuangan yang tadi udah kita isi pas di belakang. Yang ini nih. Nah, yang ada di sini. Ini kan kalau ini langsung ya ditotalin semuanya gitu. Nah, kalau ini tuh di sini didetailin lagi gitu, lebih detail. Di sini dijelasin apakah bebannya itu untuk biaya sewa atau biaya transportasi. Nah, di sini dijelasin sih, harus dijelasin. Kalau misalkan udah diisi, ini angkanya harus sama yang ada di sini, sama yang di lampiran 8A. Kalau misalkan udah diisi, nah kita maju ke lampiran 1. Nah, lampiran 1 itu nanti teman-teman masukin peredaran usaha, karena untuk HPP sama yang lain-lain itu nanti bakal ngelink dari lampiran 3 langsung ke isi semua di sini gitu. Terus poin penting nih buat teman-teman, jadi untuk kantor pajak itu biasanya mereka suka kalau misalkan ada koreksi fiskalnya gitu. Setidaknya teman-teman harus ada koreksi fiskal gitu, biar mereka emang sukanya kayak gitu. Biasanya itu untuk koreksi fiskal itu
Ini sih, bisa ini, ada biaya yang nggak bisa, ada biaya yang dipakai untuk kepentingan pribadi, terus ada pemupukan dana cadangan, kayak misalkan piutang yang belum dibayar. Nah itu kalau menurut DJP itu nggak bisa dibebanin gitu di sini, dan yang lain-lainnya lagi di sini bisa teman-teman baca ya di lampiran 1. Iya. Nah kalau misalkan ini udah diisi semua, nanti itu bakal langsung ngelink ke induk. Nah di bagian sini nanti udah ketahuan nih pajaknya berapa gitu. Kalau misalkan khusus ini khusus buat yang non UMKM ya. Tapi kalau UMKM ini dikosongin aja. Baik itu lampiran 3, lampiran 2, lampiran 1 itu di sini aja gitu. Jadi langsung disubmit aja kalau misalkan UMKM gitu sih. Mungkin untuk ngisi emang sesimpel itu sih. Terus juga tergantung keadaan perusahaannya juga, apakah perusahaannya BUT. Nah, kalau BUT itu ada lampiran khusus yang harus diisi lagi di bagian sini. Khusus BUT gitu. Nanti bisa teman-teman cek di sini. Terus ada kalau misalkan teman-teman ada penghasilan dari luar negeri, nah juga ini harus diisi juga di bagian sini, atau punya cabang, ini juga harus diisi di sini. Pokoknya kalau lampiran khusus itu dia mengikuti keadaan wajib pajaknya gitu. Jadi nggak wajib diisi. Yang wajib diisi itu cuman lampiran 5 yang pemegang saham sama laporan keuangan yang di 8A gitu sih. Nah, ini juga kalau misalkan teman-teman ada transaksi afiliasi gitu yang punya hubungan istimewa. Pokoknya kalau untuk lampiran khusus itu ini tergantung keadaan wajib pajaknya gitu. Kalau misalkan nggak ada ya udah diisi aja, di skip aja. Apalagi untuk UMKM, UMKM itu yang diisi cuman lampiran 5, terus lampiran yang tadi yang untuk rekap rekap pajak yang udah dibayar atau yang harus dibayar gitu. Terus laporan keuangan kalau udah ya udah langsung submit aja. Itu sih kalau untuk pengisian SPT-nya. Terus balik lagi ke yang tadi. Sebentar. Nah, kalau misalkan udah diisi nanti, nah ini sih yang tadi. Nah, nanti klik yang induk lanjutan, di induk lanjutan itu ada pilih kirim. Nah, pas udah pilih kirim itu nanti bakal diarahin ke sini nih untuk submit SPT. Terus yang di sini tuh ada yang merah-merah, ini wajib diisi ya sama teman-teman. Untuk yang di sini tuh laporan keuangan itu pasti selain kita ngisi laporan keuangan yang ada di SPT, kita juga harus lampirin laporan keuangan yang udah kita siapin gitu, sesuai dengan format perusahaan yang udah kita siapin. Terus khusus buat UMKM ini harus dilaporin ya, di-upload yang rekapitulasi peredaran bruto yang tadi, omset per bulan, omsetnya bulan apa, omsetnya berapa, tarif, pajaknya berapa, terus NTPN, nomor NTPN itu yang suka ada di bukti bayar. Nanti bakal ada, kalau misalkan teman-teman bayar pajak itu pasti bakal ada NTPN. Nah, NTPN itu di-input di situ. Kalau misalkan teman-teman pakai insentif, ditulis di keterangannya tuh menggunakan insentif gitu. Nah, ini buat yang UMKM ya, yang rekapitulasi. Kalau misalkan bukan UMKM ya udah di skip aja. Nah, kalau misalkan bukan UMKM, nah ini wajib bayar di sini. Nanti bakal ketahuan di induk itu kan nanti bakal langsung terhitung otomatis ya pajak tahunan yang harus dibayarnya. Nah, setelah dikurangi kredit pajak yang udah tadi kita input ya dari bukti potong, itu nanti bakal ada kurang bayar gitu. Jangan sampai lebih bayar sih, soalnya kalau misalkan lebih bayar pasti bakal diperiksa. Usahakan kurang bayar gitu. Kalau misalkan kita kelebihan bukti potong itu karena bukti potong itu hak ya, jadi hak kita, hak wajib pajak mau dikreditkan atau enggak itu gak masalah gitu. Nah, sebaiknya jangan diakui semua bukti potongnya, tapi diakui yang mendekati pajak yang terutang gitu. Makanya pasti harus ada kurang bayar meskipun itu 1.000 atau 5.000 gitu. Nah, ini contohnya kayak gini, nanti kalau misalkan ada yang kurang bayar, ini harus diisi sama kita, kayak tadi buat ID billing dulu di pajak.io, terus nanti kita bayar ke ATM atau ke M-Banking, nanti di sini ada keluar NTPN. Nah, NTPN-nya tuh nanti masukin di sini gitu. Terus kalau misalkan udah,
nanti kita bakal diminta kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini bisa teman-teman peroleh dari email. Jadi pas teman-teman download e-form yang tadi yang di awal, itu nanti bakal ada otomatis masuk ke email kita, nah pas di sini tuh nanti bakal ada otomatis masuk kode untuk lapor SPT gitu. Kalau misalkan belum ada, belum masuk, nanti teman-teman bisa kayak gini lagi ya, buat SPT lagi, masuk lagi ke DJP online buat SPT, terus di sini klik yang hanya kirim token, itu untuk kodenya gitu. Tapi kalau misalkan nggak masuk-masuk juga untuk kode ininya, kode lapornya, nanti teman-teman bisa buka ke profile dulu. Nah, di sini dipilih profile. Nanti di profile itu ada NPWP, ada email. Nah, nanti emailnya bisa teman-teman ganti sama email yang baru. Nah, nanti terus kayak gini lagi ke e-form, terus buat SPT hanya kirim token gitu. Pasti itu masuk sih kalau untuk yang diganti emailnya. Terus kalau nggak ada, tinggal masukin di sini, terus tinggal submit, maka SPT udah berhasil dilapor. Mungkin dari saya materinya cukup sekian sih, saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Nadia atas penjelasannya. Kebetulan Mas Rehan lagi ada hal yang urgent sebentar, saya cover terlebih dahulu sebentar. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Silakan tulis di kolom, ketik di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Mungkin ada pertanyaan dari saya ya, Mbak Nadia. Kalau misalnya ada teman-teman dari kita nih, pajaknya belum ada penghasilannya gitu, masih nihil, atau enggak karyawannya baru ada misalnya cuma 2-3 orang, apakah tetap mesti lapor? Baik, kalau untuk SPT tahunan ini memang wajib banget lapor. Kalau misalkan kita nggak lapor itu bakalan didenda 1 juta gitu untuk SPT, meskipun nihil. Jadi meskipun belum ada pemasukan, itu tetap wajib dilapor SPT-nya. Cuman mungkin nanti nggak seribet kayak yang tadi diisinya gitu. Nggak bakalan ribet dan nggak bakalan perlu bayar pajak, karena pajaknya kan nihil gitu sih. Nah. Oke, terima kasih. Ini kalau misalnya apa namanya? Kalau misalnya ada teman-teman kita ada yang usaha, misalnya usaha makanan, tapi dia punya toko itu, tapi dia kan omsetnya udah banyak tuh, tapi dia belum ada PT atau belum ada CV, cuman omsetnya sudah melebihi omset UMKM. Itu sebaiknya bagaimana ya, Mbak Nadia? Oke, mungkin meskipun belum punya NPWP perusahaan atau belum bikin badan usaha gitu, nah pasti teman-temannya pasti punya NPWP pribadi. Nah mungkin untuk sementara dilaporin dulu di SPT pribadi, cuman disarankan mendingan kita buat di-upgrade lagi buat perusahaan, karena itu pajaknya lebih murah lagi, Kak. Lebih murah lagi. Terus bisa pakai pajak UMKM lagi gitu sih. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bapak Aditya Adiatma. Kalau ada Bupot yang lebih tadi, bisa nggak dikreditkan di tahun depan? Hitung-hitung mengurangi pajak terutang juga. Mohon pencerahannya. Nggak bisa sih, nggak bisa, karena kalau misalkan di bukti potong kan ada tahunnya ya, transaksinya juga kan misalkan kita ada transaksi di tahun 2021, nah ada bukti potongnya, misalkan PPh 22 gitu. Terus karena lebih bayar, kalau misalkan diakui semua bakalan lebih bayar, jadinya kita inisiatif nih buat dikreditinnya tahun depan, itu nggak bisa kayak gitu, karena harus sesuai sama tahun yang kita lapor gitu. Jadi emang nggak bisa. Oke, baik. Jadi Pak Aditya tidak bisa ya jawabannya dari Mbak Nadia. Ini ada lagi dari Pak Imam nih, Mbak Nadia.
Saya Imam mau tanya, kalau perusahaan belum ada setahun dan belum ada pemasukan, apa wajib lapor juga? Lampiran apa aja yang diisi jika perusahaan kita PTP? Kalau boleh tahu sebenarnya PTP itu apa ya? PTP Iya, atau Pak Imam boleh tahu PTP itu apa? Apa yang dimaksud PKP atau PT perorangan? Oke. Jadi meskipun belum setahun ya, misalkan baru daftarnya itu baru punya NPWP-nya itu dari bulan November gitu, November 2021 itu tetap wajib lapor SPT tahunan. Cuman yang dilaporinnya atas 2 bulan itu gitu. Jadi yang dilapor itu cuman bagian yang tadi yang lampiran 5 sama laporan keuangannya gitu. Meskipun laporan keuangannya mungkin cuman ada modal sama cash aja, itu juga harus dilaporin gitu. Paling yang harus dilaporin cuma itu doang. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih, sebentar. Dari Zulfa, dari Kak Zulfa. Cara mengisi SPT nihilnya bagaimana ya? Apa yang berbeda dari pengisian SPT badan tadi ya? Untuk stepnya hingga pembayarannya, tuh, Mbak Nadia. Kalau untuk mekanismenya kayak tadi, jadi kita harus buka dulu DJP online, habis buka DJP online pilih IPOM, kalau udah ke IPOM nanti kayak tadi pokoknya sampai kebuka dokumen IPOM-nya, nanti kalau udah kebuka, yang harus diisi pertama kali itu lampiran 5 yang berisi tentang pemilik saham. Nah itu emang wajib banget diisi, kalau nggak diisi itu nggak bakalan bisa dilapor SPT-nya. Kalau misalkan udah diisi kepemilikan sahamnya, misalkan kepemilikan sahamnya ada 1 orang sebesar 50 juta gitunya, itu langsung diinput aja 50 juta. Terus kalau misalkan udah langsung ke lampiran 8A yang lampiran laporan keuangan dan laba rugi. Nah, kalau di bagian laba rugi karena mungkin belum ada aktivitas ya itu dikosongin aja, yang paling bawah itu dikosongin, cuma yang di atas yang diisi yang laporan keuangannya diisi itu yang bagian modal. Bagian modal kan tadi pas dilaporin di lampiran 5 itu 50 juta. Nah, pas di laporan keuangan juga kita harus laporinnya 50 juta. Terus biar balance kita juga harus isi di bagian apa. Jadi uang 50 juta itu di perusahaan kita tuh ada berupa apa? Berupa cash atau piutang atau apa gitu atau berupa harta. Nah, itu harus dimasukin di neraca yang sebelah kanan gitu. Kalau misalkan berupa cash ya udah cash, jadinya balance 50 sama 50 gitu. Kalau misalkan udah kayak gitu, udah langsung pilih ke lampiran induk lanjutan. Nanti di induk lanjutan kita bakal diminta isi tanggal pelaporannya. Kalau misalkan udah diklik tanggal pelaporan, bisa langsung submit sih. Terus nanti kan bakal diminta upload laporan keuangan. Nah, upload laporan keuangannya itu ya udah samain aja kayak tadi. Misalkan di neraca sebelah kirinya itu ada cash 50 juta, di neraca sebelah kanannya ada modal sebesar 50 juta. Udah gitu doang gitu, langsung diupload. Udah bisa langsung kirim. Kalau nihil itu emang semudah itu. Oke, baik. Ini ada peserta dari Kak Agus Irawan. Sebentar saya unmute dulu ya. Silakan Pak Agus Irawan untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya. Kedengeran nggak, Mbak, ini suaranya, Mbak? Kedengeran? Oke, makasih. Materinya luar biasa, terutama bagi saya yang masih pemula. Perkenalkan, nama saya Agus Irawan. Kebetulan, alhamdulillah punya badan usaha sudah berbentuk CP, Mbak. Kemudian domisili di wilayah Ciamis. Badan usaha saya sudah beraktivitas kurang lebih 1 tahun, bergerak di bidang jual beli peralatan komputer. Yang menjadi kendala karena ini bagi saya adalah pemula, tahapan yang harus dilalui tadi sudah jelas. Cuman begini, Mbak, kebetulan saya banyak transaksinya itu transaksi yang berhubungan dengan pemerintah. Dalam hal ini seperti dinas pendidikan, kemudian sekolah-sekolah yang memang
yang menggunakan sistem siplah. Jadi ada bantuan dari pemerintah ke dinas atau ke sekolah, kemudian kami badan sebagai penyedia. Nah, di sana itu misalkan gini, mau beli 1 unit komputer itu melalui aplikasi Siplah terlebih dahulu. Kemudian pajaknya sudah disetor sama dinas atau sama sekolah. Saya menerima uang setelah dikurangi pajak, apakah itu PPN atau PPh 22. Nah, kemudian saya belanjakan uang tersebut, kemudian barangnya dikirim ke dinas atau ke sekolah. Nah, itu kebanyakan transaksinya seperti itu. Nah, kewajiban kami selaku badan atau CP untuk pelaporan SPT tahunannya, tadi kan salah satu dokumen yang harus disiapkan itu adalah ada bukti bayar pajak, kemudian ada juga bukti potong. Nah, itu gimana ya untuk kami gitu kan untuk melaporkan SPT tahunannya biar biar bisa melaporkan gitu. Masih 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 awam lah gitu, masih perdana gitu. Itu aja Mbak, terima kasih. Baik. Kalau kakak kan tadi ada transaksi sama pemerintah gitu dan dipotong PPh 22 yang bisa dikreditkan. Jadi enaknya sih menggunakan ketentuan umum gitu, jadi bukan menggunakan ketentuan UMKM. Nah, nanti caranya kayak biasa kayak yang tadi yang sudah saya jelasin ya, input-input dulu yang ada di laporan keuangan, nanti bakal ketahuan pajaknya berapa, yang ada di induk tuh bakal ketahuan pajaknya berapa, terus nanti juga di input juga dapat itu gak dapat bukti potong kan ya? Dikirim juga dokumennya. Belum dapat. Nah, itu harus diminta ke lawan transaksinya, diminta bukti potongnya karena kan kita mau kreditin gitu di SPT tahunan. Iya. Gitu. Kan gini Mbak, di DJP online itu kan ada di menu bayar itu kan kalau kalau lawan kita transaksi itu kan suka masuk ya PPN-nya masuk, kemudian PPh 22-nya masuk. Apakah dasarnya dari sana, Mbak? Kan di DJP online itu kan ada menu bayar, di bawah itu ada rangkuman. Nadia, mungkin aku coba bantu jawab aja ya pertanyaan Pak Agus nih, karena kemarin juga baru ngelihat permasalahan serupa gitu. Jadi Pak Agus, salam kenal Pak, saya Rehan. Tadi saya dengar pertanyaannya seru sih. Jadi Pak Agus itu usaha jual beli komputer, jualan produknya ke pemerintah ya. Iya. Lalu lewat aplikasi SIP itu kayak PPN-nya dipungut sama pemerintah sendiri itu jelas. Betul. Nah, lalu Pak Agus dipotong PPh 22, betul kan ya? Iya. Dipotong PPh 22. Di DJP online PPh 22-nya muncul kan Pak ya? Ada sebagian. Iya. Nah, jadi seperti yang dijelaskan Nadia Pak, itu sebenarnya caranya sebenarnya sama Pak. Jadi kalau dilihat Bapak Agus punya laporan keuangan kan, misalnya kayak ada penghasilan dikurangin beban, akhirnya ketemu tuh keuntungannya berapa gitu. Taruhlah kalau semuanya itu tercatat dengan baik ya Pak ya, saya asumsi dan sesuai dengan standar perpajakan. Itu nanti kalau misalnya penghasilan Pak Agus itu misalnya dari CV-nya itu revenue-nya kurang dari 50 miliar per tahun, itu tarif pajaknya berapa tadi? 11% ya? 11%. 11%. Jadi dari keuntungan Pak, dari keuntungan itu 11%. 11% itu yang harus Bapak bayar. Nah, tapi kan Bapak lihat di DJP online ada PPh 22 tuh Pak. Ya. Nah, PPh 22-nya itu jadi pengurang Pak. Jadi misalnya kayak tadi yang 11% taruhlah misalnya 200 juta gitu, lalu PPh 22 yang dipotong 50 juta gitu. Nah, berarti kalau kayak dari situ berarti sisanya yang perlu dibayar ya selisihnya aja Pak, 200 kurang 50, 150, kasarnya seperti itu. Gitu. Tapi kayak perlu dilihat juga nih waktu Pak Agus naruh beban gitu. Misalnya naruh beban usaha, misalnya ada biaya gaji dan lain-lain gitu. Itu harus dilihat Pak Agus ketika membayar biaya gaji itu Pak Agus lapor nggak secara rutin PPh 21 kayak gitu. Karena kalau misalnya kayak hal itu lupa dilakukan, itu seringkali kalau diperiksa sama teman-teman pajak itu nggak diakui sebagai beban Pak, karena
ini aja PPh 21-nya nggak pernah masuk gitu. Jadi kayak bisa bikin porsi keuntungannya jadi makin besar, yang otomatis nanti pajaknya juga makin besar. Jadi kayak itu tuh yang perlu di-manage. Mungkin nanti Pak Agus kalau misalnya agak kurang jelas atau misalnya mau tahu lebih banyak lagi, kita bisa nih Pak nanti untuk schedule apa namanya, mungkin pembicaraan konsultasi gratis nih Pak, nanti supaya saya bisa ngelihat lebih jelas juga nanti laporan keuangannya seperti apa gitu-gitu, supaya nanti bisa dapat solusi yang terbaik mungkin untuk Pak Agus. Gimana Pak? Ya, siap Pak. Terima kasih. Tadi kebetulan pagi hari juga saya register di pajak.io. Jadi mudah-mudahan tadi masih ambil yang paket free-nya. Mudah-mudahan ke depan karena saya tertarik pengen benar-benar apa sih kewajiban perusahaan atau badan itu di bidang perpajakan. Saya pengen lebih dalam. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan pajak.io. Terima kasih Mas. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Agus. Ini saya kembalikan lagi ke Nadia. Terima kasih. Mungkin di sini ada yang bertanya ya di chat dari Kak Yeni. Katanya, selamat pagi Kak, saya Yeni ingin bertanya kalau dalam setahun pada laporan laba rugi mengalami kerugian, apakah sebuah CV harus membayar pajak? Enggak. Jadi kalau misalkan rugi, jadi sebentar dulu, jadi tergantung ketentuan pajaknya, apakah pakai pajak UMKM atau pakai pajak yang biasa gitu. Kalau misalkan teman-teman udah pakai pajak UMKM, itu tetap bayar, dan soalnya basisnya itu dari omset gitu, bukan dari rugi. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai penggunaannya pakai ketentuan normal yang tadi yang 11% itu tetap itu nggak perlu bayar gitu, dan atas kerugiannya itu bisa dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya gitu sih. Mungkin selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator ya, Kak Sinta. Halo. Atau mungkin teman-teman di sini ada lagi yang ingin bertanya, boleh raise hand atau bisa nanti di chat. Oke, saya tunggu sampai jam 10.55 kali ya. Kalau misalkan nggak ada, mungkin bakalan kita tutup acara webinar kali ini gitu. Jadi untuk mengingatkan lagi ya buat teman-teman, jangan lupa lapor SPT tahunannya, karena kalau misalkan teman-teman nggak lapor SPT, ini bakalan didenda per tahun itu 1 juta gitu per SPT. Gitu. Terus mungkin buat teman-teman juga ada yang udah punya karyawan gitu, dan ada ngegaji karyawan. Nah, itu juga teman-teman juga harus tahu, karena kewajiban kita tuh bukan cuma lapor SPT tahunan, karena ada juga pajak bulanan yang harus kita kelola juga, kayak misalkan pajak PPh 21. Nah, PPh 21 itu pajak atas gaji karyawan. Nah, gitu sih. Terus kalau misalkan ada transaksi kayak misalkan bunga, royalti, dividen, jasa, sewa, nah itu juga teman-teman harus motong PPh 23 gitu, itu jangan lupa. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kak Imam. Oke, mau tanya. Yang pertama, berapa pajak yang harus kita pungut jika kita ngasih komisi ke perantara yang jualin produk kita? Terus yang kedua, untuk produk yang kena PPN 11% apa aja? Apa pakan ternak dan hasil tani kena PPN? Jika gunakan rekening perusahaan yang ketiga, jika gunakan rekening perusahaan kita untuk terima dana yang tidak sesuai KBLI, apa akan kena denda? Masalah hukum. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, pajak yang harus kita pungut jika kita ngasih komisi ke perantara, untuk komisinya itu untuk jasa, kan berarti kita pakai jasa ya, jasa untuk ngejualin produk gitu kan. Nah, kalau boleh tahu, ininya tuh kita tuh memberi komisinya itu ke orang pribadi atau badan gitu. Jadi tergantung yang kita pakainya, apakah jasa orang pribadi atau badan gitu. Mungkin Kak Imam bisa jawab, karena bakalan beda ketentuan pajaknya.
Oke, kalau misalkan pribadi itu juga harus dilihat dulu apakah dia pegawai tetap di perusahaan kita atau bukan. Oke, tidak tetap. Kalau misalkan tidak tetap itu ada perhitungannya, yaitu masuknya ke penghasilan yang tidak berkesinambungan. Itu tarifnya itu DPP-nya itu 50% dari, misalkan kita ngasihnya tuh 10 juta. Nah, jadi yang DPP-nya itu 50% berarti 5 juta baru dikali tarif 5% gitu sih. Itu masuknya PPh 21 yang harus dilaporkan sama perusahaan kita gitu sih. Itu untuk nomor 1. Terus untuk nomor 2, apa pakan ternak dan hasil tani. Oke, untuk PPN ini karena ada peraturan baru ya, sebentar coba saya cari dulu materinya. Jadi untuk barang yang kena PPN sama yang dibebaskan itu ada update peraturan terbarunya. Jadi pemerintah baru aja ngesahin dan baru berlakunya itu juga bulan tanggal 1 April. Sebentar, saya ada sih itunya, dokumennya. Oh ya, kelihatan nggak? Saya ini share screen. Coba di pause dulu. Oke. Sebentar. Tadi itu pakan ternak ya. Nah ini. Jadi untuk peraturan yang baru itu ada yang dibebasin dari PPN. Nah ini yang dibebasinnya itu ada kebutuhan pokok, terus ada jasa kesehatan tertentu yang ada di sini, terus ada barang dan jasa lainnya, kayak hasil pakan, bibit, benih. Nah tadi berarti masuknya ke sini ya, yang tadi yang pakan ternak berarti masih dibebasin dari PPN, jadi nggak kena PPN 11%. Gitu. Terus selain barang dan jasa lainnya juga ada jasa pendidikan, terus ada beberapa barang dan jasa tertentu yang tidak dikenakan PPN juga nih, seperti uang, emas, terus jasa keagamaan, terus jasa yang disediakan pemerintah, terus ada hotel, ada jasa parkir, dan yang lainnya yang ada di sini. Itu sih, berarti untuk pakan tidak kena PPN. Oke, untuk nomor 1 dan 2 udah kejawab ya. Terus yang pertanyaan nomor 3, jika gunakan rekening perusahaan kita untuk terima dana yang tidak sesuai KBLI, apakah kita akan kena masalah hukum? Maksudnya rekening perusahaan, maksudnya pertanyaan yang nomor 3 itu gimana ya? Apa boleh dijelaskan lebih detail lagi, Kak? Mungkin saya coba itu Nadia ya, nge-explore tuh pertanyaan nomor 3-nya Pak Imam. Itu kalau menurut saya maksudnya misalnya ya, itu perusahaannya terdaftar sebagai perusahaan dagang, tapi dia menerima penghasilan atas jasa. Itu akan kena permasalahan hukum atau enggak? Kalau menurut saya ya kayaknya sih, kalau kita ngomong dalam skop perpajakan nggak peduli kayaknya Nat ya, kayak itu emang penghasilannya dari mana, selama ada penghasilan itu objek pajak gitu. Permasalahan hukum yang akan KBLI kalau muncul itu mungkin itu terjadi kalau misalnya sedang melakukan aksi korporasi sih Pak gitu. Misalnya Bapak mau ngambil pemegang saham baru atau mau jual perusahaan dan lain-lain. Nah, itu biasanya yang mungkin kena waktu proses diperiksa pajak, bukan pajaknya, hukumnya. Tapi kalau ke efek pajak sih harusnya tidak masalah gitu sih Pak. Oke, mungkin saya kembalikan lagi ke Nadia. Ya, benar sih. Jadi tadi kata Mas Rehan, kalau misalkan
kita melakukan transaksi yang sesuai KBLI itu emang nggak kenapa-napa menurut pajak, karena kan kita ada penghasilan, otomatis ada objek pajak, malah pihak kantor pajak bakalan senang karena pajaknya pasti bakalan lebih gede lagi gitu sih. Kalau menurut pajak nggak kena masalah. Terus di sini ada yang bertanya lagi, kayak ini katanya, jika karyawan mempunyai gaji 3 juta per bulan, apakah setiap bulan tetap dihitung pajak PPh 21-nya? Oke, jadi untuk PPh 21 ini dikenakannya kalau misalkan penghasilan karyawannya itu sudah di atas PTKP. PTKP itu tergantung status karyawannya, apakah sudah menikah atau belum, apakah punya tanggungan atau enggak gitu. Kalau misalkan belum menikah itu 54 juta dalam 1 tahun. Jadi kalau misalkan udah menikah tambahan lagi 4,5 juta, kalau misalkan ada tanggungan lagi maksimal 3 orang, itu tambahan lagi 4.500.000 per tanggungan gitu. Jadi kalau baru dikenain pajaknya itu kalau misalkan sudah melebihi batas yang tadi gitu. Kalau misalkan 3 juta berarti dalam 1 tahun masih belum nyampe 54 juta gitu, masih di bawah. Berarti pajaknya nihil kan kalau kayak gitu. Nah, kalau misalkan nihil itu untuk PPh 21 itu memang nggak wajib lapor tiap bulan, tapi untuk bulan Desember itu meskipun nihil tetap wajib dilaporin pajaknya, gitu sih. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi di sini. Oke, karena waktu juga udah menunjukkan pukul 10.53 ya. Kalau misalkan nggak ada yang bertanya lagi, mungkin kita bisa tutup ya, Mas, acaranya. Mungkin ya balik ke saya lagi. Terima kasih Nadia dan teman-teman peserta atas apa ya acaranya yang meriah ini. Tadi banyak pertanyaan juga ke Nadia, dan mudah-mudahan sesi ini bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman. Oke. Mungkin perlu diingat juga ya, kalau misalnya setelah sesi ini itu kita teman-teman di sini bisa dengan leluasa itu request minta untuk melakukan konsultasi. Nanti bisa konsultasi sama saya atau bisa konsultasi sama Nadia. Sekali lagi konsultasi itu akan gratis. Jadi jangan malu-malu gitu untuk nanya, siapa tahu kita bisa bantu permasalahan pajak dari teman-teman gitu sih. Dan sekian acara webinar pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Nadia atas materinya, dan juga kepada teman-teman semua yang hadir pada acara webinar hari ini. Saya Rehan pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau perkataan yang kurang berkenan. Mungkin sampai jumpa di webinar selanjutnya. Oke, selamat berpuasa teman-teman bagi yang merayakan, dan stay safe, stay healthy, and selamat siang. Terima kasih semua.